Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan mengerjakan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, jadi menurut kelompok saya, peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua karena langkah-langkah yang diajarkan oleh seorang guru sudah sangat jelas, sehingga siswa mampu memahami dan mengerti tentang materi yang diajarkan. Selain dari itu, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua yaitu dengan memahami materi terlebih dahulu yang diberikan oleh guru. Lalu guru menjelaskan langkah-langkah secara berurutan dalam menyelesaikan pemecahan masalah nilai rata-rata atau MEA. Selanjutnya, guru memberikan contoh soal sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan agar siswa memiliki gambaran setiap langkah pengerjaan soal. Kemudian guru memberikan soal yang sama dengan contoh soal sebelumnya, namun dengan angka yang berbeda. Pada fase ini, yang lebih ditekankan, guru memberikan pemahaman kepada setiap peserta didik bahwa setiap langkah-langkah dalam pemecahan pengerjaan soal matematika selain dihafalkan juga harus dipahami. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, metode yang dapat diterapkan dalam soal dan penugasan tersebut ialah metode pemberian soal dan penugasan. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai rencana yang sistematis untuk menyampaikan informasi. Metode dapat juga diartikan sebagai cara yang telah terpola tetap untuk memperoleh pengetahuan. Sebagai seorang calon guru, metode yang dapat diterapkan salah satunya adalah penugasan dan latihan soal. Hal ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima. Nah, berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam pembelajaran tersebut adalah latihan soal dan penugasan. Penerapan ini tidak jauh dari pengawasan dan pantauan guru yang mengajar. Menurut Jamarah 2006-85, metode penugasan adalah metode penyajian bahan, di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan tugas belajar. Dan juga metode yang diterapkan adalah metode pengayaan, di mana metode ini mengajak siswa untuk mengevaluasi kembali pertanyaan yang telah mereka pahami.
Baik, selanjutnya saya akan membahas pada kasus yang ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pada pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan setelah kelompok kami melakukan diskusi, hasilnya adalah pertimbangan Made sudah sangat sesuai karena Made dapat menyambungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Karena peserta didik dapat mengamati langsung atau membayangkan teks bacaan sesuai dengan pengalaman yang terjadi pada peserta didik. Mungkin saja tempat yang pernah mereka kunjungi, makanan yang pernah mereka makan sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal untuk memudahkan proses pembelajaran. Di sini, Made menggunakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini mengaitkan materi pembelajaran dengan lingkungan siswa. Pemilihan topik yang dilakukan Made sangat relevan dengan tempat di mana dia mengajar. Hal ini dapat membantu siswa agar merasa lebih terhubung dengan materi pelajaran karena mereka dapat merasakan keterkaitan langsung antara apa yang mereka pelajari dengan lingkungan sekitar mereka.